saya Lotrik Divisi Eropa Sarjana Ekonomi beserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 tahun 2024. Berikut ini adalah implementasi aksi perubahan dengan judul Sistem Pendataan Data Organisasi Keagamaan atau disingkat SIPENDOA pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat. Selamat menyaksikan. Program pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu pemberian bantuan hibah kepada organisasi keagamaan di Provinsi Papua Barat untuk mendukung organisasi keagamaan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana peribadatan. Namun di saat ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Papua Barat. Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Papua Barat belum mempunyai data organisasi keagamaan, sehingga menjadi indikator dalam pengambilan keputusan pemberian bantuan hibah keagamaan. Dengan beberapa daerah, mungkin masih menggunakan kombinasi antara metode manual dan elektronik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak sektor pemerintahan yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik. Salah satunya adalah dalam bidang pendataan organisasi keagamaan, yang memegang peranan penting dalam pembinaan kehidupan beragama dan sosial di masyarakat. Di Provinsi Papua Barat, pendataan organisasi keagamaan yang selama ini dilakukan masih menggunakan sistem manual yang dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan administrasi, serta kesulitan dalam pengaksesannya. Melihat tantangan tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat merancang dan mengimplementasikan sistem pendataan data organisasi keagamaan SIPENDOA berbasis digitalisasi sebagai solusi untuk mempercepat, mempermudah. SIPENDOA bertujuan untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya sistem ini, inovasi ini akan memastikan bahwa sistem pendataan keagamaan yang ada tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan umat yang lebih merata dan terencana. Dari masalah-masalah yang terjadi, maka reformer akan membawa judul aksi perubahan yaitu Sistem Pendataan Data Organisasi Keagamaan SIPENDOA berbasis digitalisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Deskripsi proses kepemimpinan. 1. Deskripsi kemampuan peserta memperoleh capaian implementasi dengan efektif dan efisien. 2. Deskripsi proses pengambilan keputusan dalam mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan secara berintegritas. 3. Deskripsi proses pengembangan kompetensi kepemimpinan pelayanan untuk mendukung adopsi perubahan membangun integritas, pengelolaan budaya pelayanan, pengelolaan tim. Deskripsi hasil kepemimpinan, capaian dan bukti perbaikan kualitas pelayanan publik. Milestone 1. Terbangunnya kesamaan persepsi dengan jejaring kerja. Pada tahap awal reformer melakukan konsultasi awal dengan mentor, coach, dan pimpinan ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam setiap inisiatif perubahan atau pengembangan profesional. Konsultasi dengan mentor sebagai seseorang yang lebih berpengalaman
dapat memberikan wawasan berharga terkait pengalaman-pengalaman sebelumnya, tantangan yang mungkin dihadapi, dan cara-cara mengatasinya. Konsultasi dengan coach. Coach berperan dalam memberikan dukungan dalam aspek pengembangan keterampilan pribadi dan kepemimpinan. Konsultasi dengan pimpinan atau atasan sangat krusial dalam memastikan keselarasan visi dan misi antara individu atau tim dengan tujuan organisasi. Dalam konsultasi ini, pimpinan dapat memberikan arahan strategis yang lebih luas, serta memastikan bahwa program atau proyek yang dijalankan sesuai dengan prioritas organisasi. Selanjutnya, reformer melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan kesuksesan dan keberhasilan, serta mendukung implementasi aksi perubahan sistem pendataan data organisasi keagamaan SEPENDOE berbasis digitalisasi yang dijalankan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Milestone 2. Terbentuknya tim efektif tim kerja. Membentuk tim efektif untuk aksi perubahan adalah langkah krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi suatu program. Tim yang dibentuk harus memiliki keseimbangan antara keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, dan semangat kolaborasi. Selanjutnya, melaksanakan rapat pembentukan tim kerja efektif. Rapat pembentukan tim kerja merupakan langkah penting memastikan setiap individu yang terlibat memiliki pemahaman dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, reformer penyusunan SK tim kerja efektif. Selanjutnya, melaksanakan rapat koordinasi kerja efektif. Sehingga kemarin di BNI ini sosialisasi memang ada kerja yang dapat double-double. Terus nilainya tidak sama, bervariasi. Milestone 3. Tersedianya data organisasi keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Reformer kemudian melaksanakan rapat koordinasi dengan tim pengumpul data. Dalam rapat ini, pemimpin tim atau koordinator akan memberikan arahan terkait metodologi, jadwal pengumpulan data, dan kualitas data yang diharapkan. Langkah selanjutnya, pengumpulan data pada stakeholder internal maupun eksternal, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan data. Milestone 4. Terbangunnya digitalisasi data dokumen aplikasi pendoa pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Pencapaian ini menggambarkan keberhasilan dalam mengubah sistem pendataan manual atau tradisional menjadi sistem yang berbasis digital yang memungkinkan data dan dokumen terkait organisasi keagamaan dikelola dengan lebih efisien. Reformer kemudian melaksanakan koordinasi dengan tenaga tim IT dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem ini. Selanjutnya, reformer melaksanakan penyusunan halaman website SIPH dalam aplikasi. Milestone 5. Terintegrasinya data dokumen hibah pada aplikasi SIP. Pencapaian ini memastikan bahwa data terkait hibah yang diterima oleh organisasi keagamaan dapat diakses, dikelola, dan dipantau secara lebih transparan dan terintegrasi dalam satu sistem yang berbasis digital. Selanjutnya, reformer melaksanakan koordinasi dengan mentor mengenai rencana uji coba aksi perubahan. Kemudian melakukan penyusunan halaman website dan melaksanakan integrasi data organisasi keagamaan dalam aplikasi Sipenda. Milestone 6. Terlaksananya sosialisasi soft launching dan evaluasi pelaporan kegiatan. Sosialisasi soft launching bertujuan untuk memperkenalkan sistem baru kepada seluruh pemangku kepentingan dan pengguna potensial, serta memberikan pemahaman tentang manfaat, fitur, dan cara penggunaan sistem tersebut. Terlaksananya sosialisasi dan launching SEPENDOE, reformer kemudian melaporkan hasil integrasi data atau dokumen data keagamaan kepada pimpinan. Pada tahap akhir, reformer melaksanakan penyusunan laporan akhir kegiatan dan launching aksi perubahan.
saya Ketua PGGP Provinsi Papua Barat beserta pimpinan denominasi gereja plus Katolik boleh berkesempatan untuk hadir dalam sebuah kegiatan yang sangat penting, yaitu sosialisasi untuk pendataan data baik dari gereja-gereja, sehingga data itu dapat diinput di dalam suatu program atau satu aplikasi yang kemudian akan menjadi database, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi lebih akurat, yang dapat memberikan manfaat bagi umat pada umumnya di Provinsi Papua Barat. Karena itu harapan saya, mari kita mendukung, karena data-data ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Saya menyampaikan selamat untuk rencana ini, dan juga saya mewakili Sinode Gereja Masei Advent hari ke-7 untuk Provinsi Papua Barat secara khusus menyampaikan sekali lagi respect yang sedalam-dalamnya untuk maksud dan tujuan yang mulia ini. Saya saat ini sebagai Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Provinsi Papua Barat, sangat mendukung program yang dilakukan saat ini. Namo Buddhaya. Saya pembimbing masyarakat Buddha Provinsi Papua Barat menyampaikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif sistem pendataan data organisasi keagamaan atau SIPendoa oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang digagas oleh Bapak Lotrik selaku Kasubagina Lembaga Keagamaan. Kebetulan saya keterwakilan dari Gereja Katolik yang ada di Provinsi Papua Barat ini. Sosialisasi hari ini akan menjadi awal yang baru untuk kemudian Biro Kesra ini bisa memiliki data yang begitu valid dan sungguh sangat diharapkan. Aplikasi ini, gagasan ini tentunya kita semua berharap agar data-data yang ada di pemerintah provinsi ini dapat dijadikan dasar atau pedoman di dalam pemerintah mengambil kebijakan pembangunan. Terima kasih. Saya Pendeta Adi Lumungan sebagai pimpinan dari Gereja Kristen Maranatha Indonesia di Tanah Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan dukungan dan juga pernyataan dukungan kepada NDH 22 atas nama Lotrik Devisi Raubaba Sarjana Ekonomi untuk menyatakan sikap mendukung inovasi SIPendoa dengan memberikan data-data keagamaan yang diperlukan, dan semoga aksi perubahan ini sangat bermanfaat bagi inovasi data keagamaan di Provinsi Papua Barat, tapi juga bagi para pemimpin-pemimpin dan stakeholder dalam mengambil kebijakan khususnya di keagamaan Provinsi Papua Barat.